berhasil. Moskov atau Bitrix dua-duanya bisa loh Om. Iya, oke. Tapi kalau Moskov lebih butuh item aja kan. Iya, cuma butuh waktu lah lebih tepatnya. Harus sabar dikit ya. Dan jatuhnya harus memperkuat empatnya Liquid nih. Yap. Karena udah kelihatan Chow dan Chushin. Berarti apa yang bakal diberikan untuk Aran? Karena menurutku di sini Hylos pun masih available. Yap. Atau Badam. Oh, Badam. Tapi nggak setebal Povius ya. Tapi Moskov itu dia Moskov. Nah itu gue bilang kalau misalkan gak diambil RRQ, gue rasa Liquid pas diambil. Iya, edit juga. Wow, Ada biru edit. statue di depan kita ya. Dan crowd control dari tim Liquid ID ini banyak banget. Crowd control 4 hero. Yap. Alright, dan last pick dari RRQ Hoshi adalah Bruno. Safety. Untuk Toy, main aman, main range, mau menangin laning juga sepertinya. Tapi game yang kedua, RRQ mereka harus bangkit tentunya. Untuk bisa menyamakan setidaknya kedudukan atau tim Liquid. Mereka akan justru lebih konsisten untuk menuju ke match point terlebih dahulu. Let's go to the lane of down. Wow, ini dia untuk game yang kedua. Mampukah match point bisa diamankan oleh tim Liquid ID. Karena kembali hadirnya Joy di tangan dari seorang Pavian yang tadi di game sebelumnya mendapatkan perfect objective. Dan itu bakal jadi satu hal yang berpengaruh sangat besar. Apalagi sekarang menghadapi Hayabusa juga dari seorang Setsujin. Berbeda dengan Fanny ya, di game sebelumnya untuk Hayabusa mungkin akan jauh lebih mudah untuk bisa ngedapetin space-nya karena ada Quad Shadow, ada Shadow Kill juga. Bisa dibilang lebih safe untuk escape, tapi itu tidak akan menentukan apapun sampai nanti kita lihat dari 2 menit yang pertama. Tapi kalau misalnya yang aku lihat ya, Nene, Ya. di sini ya. Ini kalau pakai Bruno masih lebih oke untuk bisa menghadapi sosok dari seorang Joy. Kenapa? Dia masih targeting. Beda dengan adanya Granger. Granger kan dia arah mainnya. Iya, iya. Direction. Kalau directionnya miss ya udah itu yang akan menjadi sebuah masalah. Tapi Iya kalau sih. misalnya kalau dari sosok seorang Bruno Toy-nya ini berhasil memberikan damage berkala, Ya, ini akan ngebuat dari Fahian, sekalipun dia punya absorb damage, itu nggak akan cukup banyak. Bisa bertahan, nggak akan cukup banyak. Dan balik lagi, di kondisi di game yang kedua kali ini, di atas kertas, target turtle pertama harusnya ada di tangan Liquid. harusnya sih kayak gitu Di ya. atas kertas. Makanya sekarang kita bakal lihat tanpa kehadiran kedua gold laner terlebih dahulu karena di awal kita bakal ngeliat Turtle menuju ke area atas. Tapi ini akan menjadi menarik karena ya Haskill, potensi laner flare ini sebenarnya mengganggu banget dan terjadi. Di game sebelumnya juga mengganggunya pergeseran-pergeseran yang bisa dilakukan. Tapi untuk Wow. RRQ Hoshi, mereka udah mulai start duluan loh. Wait. Kali ini ternyata sesuatu yang berada di atas kertas itu langsung berubah ketika kenyataan di lapangan. Dan para pasukan dari tim RRQ Hoshi berhasil memanfaatkan dengan sangat baik. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid bakal coba di distraksi di depan sana. Yeskiel, Purify. Kali ini sudah digunakan oleh seorang Yeskiel agar tidak tersangkut. Dari sosok dari seorang Idok mencoba mendapatkan Tsunami Slam tapi gak ada yang berhasil. Karena berspot banget di tangan dari seorang Iron Shiki. One last hit yang sangat mahal. Wah, dapatnya langsung ke arah gold laner sih. Itu yang jadi mahal banget buat tim Liquid ID. Meskipun mereka harus kehilangan Turtle ya. Jadi pertukarannya lumayan imbang buat sekarang. Pertukaran antara Turtle dan juga eliminasi. Tapi tetap kedua gold laner harus bisa dijaga dengan baik. Harus bisa dibantu dengan baik. Masalah di area atas. Antara adanya Povius dan juga Idit. Mungkin gak akan terlalu terasa ketika ada di arah laning. Dan itu bakal terasanya ketika masuk ke area team point. Inisiasi dari seorang Idit. Jangan lupa Idit ini punya damage juga. Jadi bisa dibilang tim Liquid ID ngebawa damage yang begitu masif dari hampir semua sisi. Ya, kalau ngomongin ke arah posisi kali ini ya, yang aku suka adalah di mana Yeskiel sih. Yeskiel dia positioningnya aman satu. Dan kedua, dia punya 2 escape mechanism gitu loh. Dia punya sosok dari Purify supaya nggak terkena Tsunami Slam. Dia punya Crimson Beacon. Dan Iya. bahkan trigger ke arah dia bisa menjadi rugi kalau nggak ada informasi atas Purify-nya. Betul sih. Dan ya tadi Crimson Beacon-nya pun bisa dimainkan dengan secara agresif juga. Itu yang jadi satu masalah buat RRQ Hoshi nanti mampukah mereka bertahan. Aku suka sekali invasi jungle seperti ini karena di depan sana Susujin akan mendapatkan satu buff purple buff. No way Favian berhasil tetap mengamankan purple buff-nya dengan sangat tenang. Invasi dari RRQ Hoshi gagal. Cukup aman. Dan sepertinya tidak banyak juga sih untungnya spell yang dikeluarkan ya oleh RRQ Hoshi. Jadi mereka masih bisa kontes ke area Turtle. Paling tidak ada flicker aja di 2 pemain. Tapi selebihnya mereka masih punya ultimate yang cukup untuk melakukan kontes kali ini. Dan pertanyaannya adalah tim Liquid ID. Apakah mereka melepas lagi seperti Turtle yang pertama Gak atau boleh. sekarang? Gak Apa boleh. nih? Kalau mereka lepas, ini yang dirugikan Iron Shiki masalahnya. Kasian, di laningnya akan cukup berat tapi Idok di sana target berkesan Favian dan Tsunami Slam. Berhasil menangkapkan Spare of Distraction tapi lihat Sosojin.
retribution yang sangat tenang, tapi di depan sana Idol harus ter-take down oleh seorang Iron Siki. Suzuki mundur ke arah belakang, flicker forward defensif, gak ada bisa diselamatkan oleh para pasukan dari tim Anarchy. Dairon! Akankah menjadi penyelamat kali ini? Lihat mencoba menunjukkan seorang Iron Siki, mendapatkan seorang Iron Siki menjadi hal yang sangat mahal kalau memang mampu. Tapi dengan under 5 menit, tandanya full plating gold dan bahkan turret dipecahkan oleh seorang Toy. Mengamankan waktu semaksimal mungkin. Ini jadi dilema ya, mereka memang bisa ngedapetin satu buah poin eliminasi untuk seorang Iron Shiki. Tapi mereka harus kehilangan outer turret yang dimana ada platingan gold yang ngebuat Toy-nya jadi lebih powerful lagi untuk beberapa saat ke depan. Atau bahkan ini bisa berkelanjutan sampai ke arah mid game. Wait, kalau tadi Idok memberikan informasi yang mahal, Yep. ini akan ada invasi gila-gilaan. Dan yes, itu dia. Informasi dari Idok berarti nampaknya tersalurkan dengan baik. Karena satu buah Little Wanderer tadi berhasil di retribution oleh para pasukan dari tim Liquid. Tandanya Dairon bakal coba dengan Way of Dragon. Mencoba menyelamatkan dirinya. Tim fight cukup besar, masih bisa selamat. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka harus kehilangan karena para pembom. Dan Shadow Kill! Hampir saja mendapatkan 2 point kill. Spear of Distraction yang menyangkut karena seorang Rin. Gak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena Fabian berhasil bernyanyi. Tempo pianonya dengan double kill. Berhasil memanfaatkan luar biasa. Dan membuat tim RRQ kehilangan 4 pemainnya. The one last man standing ada di arah Toy. Kehilangan 4 pemain dan tim Liquid ID. Ini keuntungan yang masif banget untuk mereka. Spin of Destruction connect dan ada satu delaying yang akhirnya terjadi juga. Udah Fabian, dia tinggal nyapu aja dengan nyanyiannya dia, dengan rhythm of joy-nya dia juga. Dan sekarang keunggulan gold yang tadi sempat dipegang oleh RRQ Hoshi akan segera bergeser. Untungnya Toy, dia masih dalam kondisi yang cukup aman, dia udah pegang satu Maleficent juga. Yang ngebuat nanti range-nya akan jadi lebih jauh, ada test speed tambahan atau movement speed juga untuk seorang Toy sendiri. Dan let's see, dengan turtle yang ketiga hadir, apakah ini akan menjadi satu dominasi untuk salah satu tim atau ini bakal jadi kontes yang benar-benar besar yang bisa diamankan oleh kedua-belah jungler. Oke, tadi aku sempat berbicara kalau di turtle kedua didapatkan tim RRQ akan mendapatkan kerugian untuk Iron Shiki. Tapi ternyata dengan 2 poin kill yang sangat mahal, di sana mereka berhasil mengalihkan kepala dan retribution. Fear of Distraction menyangkut, Iron Shiki gak ada purify dan hilang itu saja. Shadow kill dan bahkan tsunami slam membuat para pasukan dari tim Liquid harus kehilangan 2 pemainnya. Dari Dairon menunjukkan seorang Winnie, double kill di tangan dari sosok seorang Winnie dengan sangat mahal. Meanwhile Idol gak bisa inisiat lebih banyak. Karena dengan darah sekaratnya dia, flicker mau digunakan untuk defensif. Dibandingkan harus kehilangan Idol juga. Ya, tapi itu satu move yang bagus sih dari Widdy ya. Kalau misalnya tadi kita lihat satu finishing akhirnya terjadi ke arah Dairon, itu malah jadi keuntungan tambahan. Mungkin bisa lihat dari replaynya ketika Spear of Destruction-nya masuk pada saat ternyata udah diambil juga. Dan Lantern Flare yang coba untuk mengganggu dari skill, ini lumayan susah buat nangkep siapapun karena follow up damage yang udah gak ada Iron Shiki, gak ada Fabian. Gak ada Toy. Iya, dari lawannya gak ada Toy juga. Gak ada Toy, jadi bebas banget nge-deliver Iya. damage. Cuma yang bisa kita lihat di sini, sustainability team fight-nya itu masih dipegang dari tim Liquid tadi. Iya sih. Risk gak bakal bisa banyak untuk ngelakuin tampar-tamparan dengan bad impact-nya, gak bakal bisa. Benar-benar, jadi memang masih cukup dilematis ya untuk kedua belah tim saat ini. Dan melihat ke arah itemization, ini tinggal di Manhattan Sword aja untuk Iron Shiki. Dan Sutsujinu yang udah mengamankan ke arah Melvin Roar akan ngebuat penetrasi lebih maksimal. Dan mungkin sejak item ini diambil, Sutsujinu bisa main dengan lebih agresif lagi. Dia bisa mainin shadow kill-nya dengan lebih bebas. Asalkan ada space yang bisa diciptakan. Makanya objektif turret menurutku ini harus mulai diambil juga sih sama Arkeoshi. Terutama di area top lane yang harusnya bisa mereka dapatkan. Pertukarannya tapi sama inner. Tapi kalau ngomongin ke arah Moskov ya, salah satu pemain yang cukup memanfaatkan Spear of Distraction yaitu dari sosok seorang Iron Shiki. Dia benar-benar tahu banget manfaatin ke arah Spear of Distraction. Dia tahu banget untuk dapetin momentum. Tapi di sana langsung ada Idok, bakal coba dipaksa dengan tsunami slam. Mundur ke arah belakang, Winnie menjadi target utama dan bahkan Naran yang ter-take down. Shutdown terjadi dan Spear of Distraction. Itu dia. Sosok dari seorang Iron Shiki yang selalu berhasil menancapkan tombaknya. Rasakan tombakku. Iya, itu yang baru dibahas sama Ranger Mas. Dan sekarang langsung memberikan keuntungan. Memang mungkin mereka akan kehilangan satu Lord. Tapi ada lihat, ada satu buah inner turret. Yang bisa disecure juga oleh tim Liquid ID dan RK Hoshi. Semoga Lord ini bisa mereka maksimalkan dengan baik. Karena itu bakal jadi sangat penting untuk mereka mendorong lebih dalam lagi. Lihat replay sedikit, 2 pemain udah tumbang. Satu Spear of Destruction-nya langsung connect. Dan itu udah jadi satu hal yang sangat menguntungkan gitu buat mereka. Kalian bahkan bisa lihat ekspresi kita kan? Oh, itu untung gelap ya. Iya, untung gelap. Aku ketahuan banget tuh masuk gitu kan. Oke, tapi kali ini kita melihat di mana Lord
berhasil didapatkan Arkeoshi. Dengan gold yang tidak terlalu jauh, membuat para pasukan dari tim Arkeoshi harusnya masih harus pelan-pelan untuk masukin penetrasi ke dalam turretnya. Kedua, Liquid ID ini punya Fabian. The power of joy-nya itu benar-benar mengerikan. Lihat, dia staking. Dia akan siapin untuk bermain dengan tempo dan pakai Shadow Kill belum dikeluarkan Susu Jin. Dia tahu dia nggak bakal main buru-buru, dia nggak bakal main tempo kencang supaya dia akan nungguin initiate power dari Ido. Oke, initiate power dari Ido Dari nih Ido, berarti dia yang kita nantikan buat sekarang. Apalagi nih kalau yang first pick harusnya akan jadi cukup mahal buat Arkeoshi. Harus dimainkan dengan sangat efektif untuk bisa kerasa worth it. Dan Toy menurutku juga udah bisa deliver damage yang sangat banyak. Bersekir Fury sudah ada di tangan. Jadi tim Liquid ID, defensif seperti apa yang bisa mereka bawakan? Karena Chusin ini bukan tipikal mid laner yang bisa nge-clear dengan cepat. Dia butuh waktu, dia butuh momentum juga. Dan hopefully Aran bisa memainkan onwardnya dengan baik. Karena itu bisa dibilang akan menciptakan momen defensif yang bisa dimakan oleh tim Liquid ID. Dan Fabian tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Nggak bisa kalau bukan duluan juga buat Fabian. So far ya, Iya. ini ada permainan yang bisa dimainkan oleh tim Liquid. Mereka bisa mainin typical split push. Head to head memang dengan Hayabusa. Nah itu mungkin waktu yang akan dimainkan ketika udah adanya Wind of Nature. Iya, Saat iya. ini kalau dari sosok Iron Siki sendirian bahkan di cover dengan Widi sekalipun, ini sebenarnya masih ada gameplay. Cuma yang kita tahu, yang kita pahami adalah Liquid selalu suka dengan gameplay. Iya, Oh, Tsunami Slave. Sosok Widi, Dua Dragon, dibalikan Datris yang dapat kali ini para pasukan dari tim Arkeoshi membalikan ada Fabian. Bernyanyi dengan indah, berhasil mendapatkan Riz. Widi ter-take down, tapi lihat free hit dari seorang Choi membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan pemainnya. Dairon, distracted sangat mahal, tapi lihat di sana, 1 poin kill yang tidak bisa diselamatkan kembali. One last man standing, Iron Siki and White Mouth. Ini bencana, sang raja mengamuk, sang raja menghancurkan sang kuda hitam dan memastikan game ini di tangan mereka. Dragon Chaos